Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis yuridis peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 tahun 2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat dari perspektif hukum Islam. Yang pertama ada latar belakang. Perbuatan maksiat yang terjadi di Sumatera Barat mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahannya, dikhawatirkan generasi muda mendatang akan kehilangan budaya syarak menggato, adat memakai, alam takambang jadi guru yang sejak lama kita junjung tinggi. Oleh karena itu, penyakit masyarakat dapat mengganggu, meresahkan, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Sumatera Barat, atau lebih dikenal dengan masyarakat Minangkabau yang berbasis kepada adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat tersebut yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat, yang mana pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah ini selalu mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kerusakan moral dan akhlak masyarakat akibat dari berbagai perbuatan penyakit masyarakat segera teratasi. Rumusan masalah, bagaimana analisis terhadap pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat dari perspektif hukum Islam. Tujuan pembahasan untuk memahami bagaimana analisis terhadap pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat dari perspektif hukum Islam. Pembahasan asas-asas hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam, yaitu pertama, asas keadilan merupakan asas dari semua asas hukum Islam. Sedemikian pentingnya asas keadilan ini dalam hukum Islam hingga perintah untuk melakukan keadilan banyak disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 135, Tuhan memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. Asas kepastian hukum. Dalam hukum Islam, asas kepastian hukum diwujudkan dengan ketentuan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi dan sebagai pelengkap dari asas keadilan dan asas kepastian hukum. Maksudnya adalah dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum haruslah dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat umum. Pada bab 1 pasal 1 huruf E pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 yang berbunyi perzinaan adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka maupun secara paksa oleh satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan yang berlainan jenis kelamin atau sama. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam nomor 4 pemeliharaan keturunan dengan Al-Quran menjadi sumber hukumnya terdapat pada surat Al-Isra nomor 32. Bab 1 pasal 1 huruf F menyatakan bahwa perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang dan atau benda dan atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang dan atau berupa uang, dana dan atau benda termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan. Dan bab 1 pasal 1 huruf G yang berisi minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan atau segala minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat. Serta bab 1 pasal 1 huruf H
memakai peraturan yang memenuhi tujuan hukum Islam. Nomor 3, pemeliharaan akal dan sumber hukum yang dipakai Al-Quran. Surat Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan menghudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Bab 1 pasal 1 huruf I tertuju pada tujuan hukum Islam. Nomor 1, pemeliharaan agama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam komponen-komponen kaidah yang merupakan pedoman hidup setiap muslim berfantasi dengan melihat gambar aurat orang lain hukumnya haram. Terlebih membayangkan aurat orang lain saat menggauli istri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, maka zinanya kedua mata adalah melihat, zinanya kedua telinga adalah mendengarkan, zinanya lisan adalah membicarakan, zinanya tangan adalah menyentuh, zinanya kaki adalah melangkah, sementara hati bernafsu dan berkhayal dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakan. Pada bab 6 pasal 22 ayat 1 dan 2 yaitu merupakan ketentuan sanksi yang bersang ketentuan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tindak pidana yang dikenakan hukuman tertentu dalam syariat Islam dibagi beberapa macam. Jarima terbagi dua, yaitu jarimah khud dan jarimah tazir. Kata hudud berasal dari bahasa Arab, adalah jamak dari kata had. Had secara harfiah adalah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batas atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Had dalam pembahasan fikih hukum Islam adalah ketentuan tentang saksi terhadap pelaku kejahatan berupa sanksi fisik atau moral, sedangkan menurut syariah Islam yaitu ketetapan Allah yang terhadap dalam Al-Quran dan kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tindak kejahatan dimaksud baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Dalam istilah fikih disebut dengan jarimah. Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seseorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang dilaksanakan ta'zir adalah pihak pemerintah, kecuali guru dalam rangka pendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud perbuatan yang dilakukan guru, orang tua, suami, hakim sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal dengan delik pidana kisos. Secara harfiah, kisos artinya memotong tangan atau membalas. Kisos yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya diat. Diat berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus ditakzir, baik perbuatan maksiat berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk melakukan
tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan serta prinsip umum hukum Islam. Kesimpulan, perzinahan adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan baik dilakukan suka sama suka maupun secara paksa oleh satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh orang yang berlainan jenis maupun yang sesama jenis. Sedangkan perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, atau segala permainan dengan memakai uang atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda atau sejenisnya sebagai taruhan. Perzinahan dan perjudian sangat tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.